A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Alhamdulillah. Untayan kalimat puja dan puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla. Mari kita jadikan sebuah kebiasaan yang rutin. Ya, kita panjatkan rasa syukur ini karena nikmat yang begitu banyak telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang jika dihitung, maka demi Allah tidak mungkin kita bisa menghitungnya ya teman-teman ya. Dan kenikmatan yang paling luar biasa itu adalah kenikmatan iman dan Islam. Alhamdulillah ya, kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam yang tidak setiap orang bisa merasakannya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaatnya kelak ya. Teman-teman semuanya, saudaraku, pejuang kehidupan yang dirindukan surganya Allah. Betapa banyak Allah telah memberikan limpahan karunia nikmatnya yang begitu luar biasa. Pagi ini kita bisa diizinkan oleh Allah menghirup udara segar, bisa menikmati hidangan Allah berupa sholat subuh berjamaah, dan sebelumnya mengerjakan sholat sunnah fajar yang kata Rasulullah, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar ini lebih baik daripada dunia seisinya. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Betapa dunia ini sebetulnya tidak bisa dikatakan besar luar biasa ya. Segala yang ada di dunia ini semuanya itu fana teman-teman. Harta itu semuanya akan kita tinggalkan, semuanya akan lenyap. Nah, maka yang kekal itu adalah yang kita niatkan untuk Allah. Ibadah yang kita niatkan untuk Allah, itulah yang kekal. Dan ibaratkan kita sedang berjalan ya menuju sebuah kampung. Ibaratkan begini teman-teman. Kita kan sedang ini ya, ibaratkan kita akan menuju ke suatu tempat nih. Semakin jauh tempat yang akan kita tuju, biasanya persiapannya itu akan semakin matang ya. Persiapannya semakin matang, terus kemudian kita siapkan bekal dari mulai pakaian, terus kemudian yang paling penting tuh ATM ya. ATM tuh uang. Kemudian perlengkapan dokumen macam-macam. Kemudian obat-obatan, barangkali vitamin, jaga-jaga kalau di jalan ada apa-apa. Terus kemudian, pokoknya segala macam bekal lah. Kita siapkan benar-benar matang. Semakin jauh perjalanan, kita persiapannya semakin matang, semakin jauh hari begitu. Nah, saat ini, kita ini sedang menuju suatu tempat, suatu negeri teman-teman, yaitu negeri akhirat. Yang di situ sangat-sangat panjang sekali kehidupannya, bahkan unlimited, tidak ada batas ya, kita akan kekal di akhirat. Nah, maka sudah seharusnya kita menyiapkan bekalnya itu lebih serius, lebih matang ya. Dan bekal terbaik itu apa sih? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, maka teman-teman, ini nih, mumpung Allah masih berikan kita kesempatan nih. Mumpung Allah masih izinkan jantung kita berdetak ya, nafas kita berhembus. Allah izinkan kita menatap sinar mentari pagi. Allah izinkan kita menghirup udara pagi. Nah, ini kita manfaatkan. Semuanya ini bisa menjadi sebuah bekal. Kita isi koper kita ya, koper bekal akhirat kita. Kopernya isinya apa saja? Berbuat baik ya, sholat yang paling penting nih, ibadah kepada Allah. Ibadah ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini ibadah yang sudah Allah tentukan ya, sudah Allah tetapkan tata caranya, dan memang murni ibadah, semacam sholat,
kemudian zakat, puasa, membaca Al-Quran, haji, umroh, ya ini adalah ibadah mahdhah. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah, yaitu selain itu. Kita menyimak ini, tayangan live streaming, ini bisa menjadi sebuah ibadah, teman-teman. Ibadah ghairu mahdhah. Yang itu bisa mengisi koper kita, koper bekal kita ke akhirat. Ya, maka mari kita niatkan segala macam aktivitas kita di dunia ini sebagai sebuah sarana ibadah. Waalaikumsalam, Kak Tia, Kak Huda, Kak Enda, Kak siapa ini? Nggak ada inisialnya. Kakek, kakek, Kak Lubis, Kak Muslimah Jepara, Kak Nur Aisyah. Kalau lagi ruqyah disarankan untuk buka pintu dan jendela. Kalau jendelanya ada gorden, harus dibuka juga? Tidak. Sebetulnya setiap ruqyah itu tidak harus disarankan buka pintu jendela ya. Tetapi ini yang terbaik, yang afdolnya. Tidak ada aturan khusus sih untuk membuka pintu dan jendela, hanya saja untuk mengantisipasi ya. Barangkali ada jin yang terkurung di dalam rumah, ya. Silakan nanti dibuka pintu dan jendelanya, karena jin ini tidak bisa tembus tembok. Jin ini tidak bisa tembus tembok. Kalau pintunya ditutup, jin tidak bisa masuk. Apalagi kalau dibacakan Bismillah. Waalaikumsalam Kak Siti, berkah karunia hidup yang tiada tara. Betul, amin untuk kita semuanya. Kak Nida, Kak Prapti, tokek termasuk pengantar atau menjadi media sihir? Ini pertanyaan atau pernyataan? Ya. Kalau pertanyaan, iya betul ya, tokek ini menjadi media sihir atau sebagai pertanda adanya jin di situ. Kemudian Kak Chan, Kak Fashion, Kak Arni, waalaikumsalam. Kak Syahrial, Kak Noval, Kak Dwiki, dan teman-teman yang lain. Ya, baik teman-teman. Kak Zurtina, Allah memberikan kesembuhan, sembuhkan sakitku ini. Insya Allah ya teman-teman semuanya, Kak Zurtina, dan yang saat ini pagi ini masih merasa sakit, ayo kita tuntaskan. Waalaikumsalam dari Jambi, siap Kak Zurtina. Kemudian siapa nih? Oh ya, banyak sekali ya. Saya selalu tidak pernah dihargai orang. Pada manis di depan, busuk di belakang. Nah, Kak Khalisatik ini penting sekali, dan barangkali banyak yang merasakan seperti ini ya, seperti Kak Khalisat nih. Kak Khalisatik, banyak di antara kita yang kemudian berlaku terbaik, kemudian melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, ini dari awal sudah salah niat. Niatnya itu jangan cari perhatian makhluk, jangan cari perhatian orang, jangan cari pujian. Niatkan hanya kepada Allah. Nah, ini yang membuat seringkali kita sakit hati. Seringkali membuat kita merasa tidak dihargai, sedih, ya, berkepanjangan, bahkan sampai habis energi kita dengan kesedihan kita sendiri. Karena apa? Salah niat di awal. Ya, salah niat di awal. Kalau kita berbuat apapun, jangan niatkan untuk cari perhatian makhluk. Carilah perhatian Allah, niatkan hanya untuk Allah. Niscaya tidak akan pernah kecewa tuh. Ya kan? Kalau kita berbuat sesuatu hanya untuk cari perhatian makhluk, untuk cari penghargaan dari orang, ini pasti kecewa ujung-ujungnya. Prinsipnya, jangan minta tolong kepada orang, maksudnya jangan berharap ya. Jangan berharap kepada makhluk, ya. Jangan minta tolong kepada makhluk. Jangan minta perhatiannya dia. Ini akan jadi kecewa nih teman-teman. Serius, jadi kecewa. Berharap kepada Allah pasti akan bahagia. Sudah ngasih terbaik, tapi kok nggak dihargai, rasanya sakit. Iya, salah niat tuh. Sudahlah, kita nggak butuh perhatian makhluk. Buat apa sih? Buat apa sih pujian, ucapan terima kasih? Kalau kita sudah berbuat terbaik, ada yang nyinyirin, itu pasti teman-teman. Itu pasti. Jadi begini, ingat ya prinsipnya, kita tidak mungkin bisa membahagiakan, menyenangkan semua orang. Ini mustahil. Sesuatu yang mustahil adalah kita berharap bisa membahagiakan semua orang. Nggak mungkin, demi Allah nggak mungkin. Pasti ada saja yang nyinyir, ada saja yang nyindir.
nggak usah jauh-jauh lah. Di beberapa video saya itu pasti ada orang yang komentar jelek. Itu selalu ada. Walaupun saya sudah luruskan niat begitu ya. Ini saya untuk ibadah, saya banyak bantu orang. Ketika saya jualan pun, ya, saya niatkan itu pertama untuk memberikan kontribusi untuk para santri ya. Jadi santri yang kami kelola di pondok pesantren yang kami kelola ini kan mereka butuh biaya operasional, teman-teman. Butuh biaya operasional, butuh makan ya. Santri ini bukan robot. Robot pun butuh bensin ya, butuh batu baterai. Santri butuh makan. Ustadz yang ngajar. Ya, ada yang ngajar bahasa Arab, ada yang ngajar tahfidz Quran, ada yang ngajar siro. Mereka itu butuh makan, teman-teman. Ini ustadz loh, bukan robot, bukan mesin. Mereka butuh makan, mereka punya keluarga yang harus dikasih makan. Nah, biayanya itu dari mana? Operasionalnya dari mana? Ya, untuk listriknya dari mana? Makan santri dari mana? Beli kitabnya dari mana? Dari menjual produk, teman-teman. Ya, dari menjual produk. Ada sabun, ya, ada ramuan ruqyah, kita jualan buku. Ini bukan niatnya untuk memperkaya. Bukan niatnya untuk memperkaya, tidak, ya. Niatnya kita kembalikan kepada umat, tetap ada saja yang nyinyir. Ujung-ujungnya bisnis, ujung-ujungnya jualan. Ini bukan sebuah ujung, justru ini sebuah permulaan. Ya, sebuah permulaan yang insya Allah nanti kita akan libatkan teman-teman. Jadi kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, teman-teman terbantu dengan produk-produk ruqyah kami. Ya, terus kemudian santri juga terbantu ya, mereka ada makan, terus kemudian pondok juga bisa berjalan, ada biaya operasional yang bisa dimanfaatkan begitu. Nah, mudah-mudahan ya kita selalu istiqomah meniatkan semuanya sebagai sebuah ibadah. Sudah lama sekali Kak Zurtina, sudah lama sekali lutut dan pinggang sakit ya. Siap ya, rutin saja ikuti. Insya Allah nanti banyak perubahan. Ikut terapi Kak Rere, kenapa barang jatuh ada di tangga sebelah? Ya, berpikir positif saja Kak Rere. Bisa jadi barangnya itu kesenggol ya. Kesenggol tidak sengaja. Kak Zurtina sholat duduk sudah 12 tahun. Masya Allah ya. Sudah dicek medis Kak Zurtina? Barangkali ada keluhan apa seperti itu? Dicek medis dulu. Kalau misalkan medis itu tidak bisa mendiagnosa, dalam artian penyakitnya kosong ya, tidak ada sakit, maka perlu diwaspadai, bisa jadi memang serangan sihir. Kak Yusma, kalau baca Al-Fatihah 313 tidak ada tuntunannya ya, itu perkara yang bid'ah, tidak perlu dipraktekkan. Silakan kalau membaca surat tidak perlu dihitung. Yang paling mudah itu nggak usah dihitung. Islam itu mudah, teman-teman. Jangan malah kita mempersulit. Dihitung kan sulit ya, walaupun sekarang ada tasbih lah, ada tasbih digital. Tapi ya beli tasbih juga modal juga ya, terus kemudian ngitungnya juga kita malah nggak fokus nih. Ya siapa tahu kepencet juga kan, nggak sengaja kepencet, wah tadi sudah berapa nih, sudah 200 berapa nih, pencet gitu kan, nggak sengaja jatuh kepencet tuh, bingung, ngulang dari awal, ya gimana coba, malah rumit teman-teman, ya malah rumit. Yuk ibadah yang enak saja, Islam itu mudah, Islam itu praktis. Jendela pintu minimalis, Kak Irna, pintu dibuka gerbang, nggak usah, ya, nggak usah dibuka lebar-lebar, cukup dibuka secukupnya saja. Kak Setiawati, doakan anak semoga dapat kerjaan. Baik Kak Setia, mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang terbaik ya, yang halal, yang thayyib. Tapi seandainya belum dapat pekerjaan, yuk berpikir positif. Siapa tahu Allah sudah menyiapkan yang jauh lebih baik. Ya, kalau misalkan susah banget, barangkali ditakdirkan menjadi seorang pebisnis tuh, yang omset bisnisnya nanti bisa ratusan juta bahkan miliaran. Ya, jadi tetap mikir positif. Cari alternatif. Penghasilan itu tidak harus dengan bekerja. Bisa dengan cara berbisnis. Dan saya membuka kelas bisnis ya teman-teman ya. Saya membuka kelas bisnis. Kelasnya ini gratis. Teman-teman bisa belajar bisnis hanya dengan modal handphone saja. Barangkali ada yang minat ya. Nanti silakan DM saja yang mau ikut kelas bisnis. Kita masukkan ke dalam grup, kita ajari teman-teman bisnis cuma dengan menggunakan handphone saja, dan teman-teman juga nanti bisa ikut jual produk terapi langit ya, yang insya Allah juga nanti akan dapat pahala jariahnya karena teman-teman membantu para santri.
Gitu. Cukup dengan modal handphone, nggak usah keluar modal apa-apa lagi. Kak Asefiana, kalau toenya memang tinggal di plafon rumah bagaimana? Ya kalau misalkan tidak bisa disingkirkan, sementara dibiarkan dulu. Atau beli racun ya, racun tokek itu ada tuh. Jadi ada perintah untuk membunuh cicak ya, cicak ini sekali pukul. Ada hadisnya. Nah, ini ada kemudian ulama yang kemudian mengartikan cicaknya itu bukan cicak seperti yang kita lihat ya, bahkan ada yang kemudian mengartikan itu tokek. Ya, jadi ini memang tokek itu memang bisa menjadi sarana ya, gangguan sihir atau jin gitu. Tapi kalau seandainya sulit dijangkau, sulit ditangkap, ya sementara dibiarkan dulu. Yang penting kita bentengi diri kita, bentengi rumah kita dengan membaca Al-Quran rutin, khususnya Al-Baqarah. Teman-teman, 10 menit lagi kita terapi ya. 10 menit lagi kita terapi, silakan siapkan air bagi yang baru saja bergabung. Bagi yang teman-teman yang baru saja mengenal channel ini, silakan siapkan air. Saat live pertama ada tokek jatuh dan nggak berdaya. Wah ini betul ya. Memang banyak kejadian aneh ya. Ketika kita terapi Al-Quran, banyak sekali kejadian aneh. Dan teman-teman nggak usah takut. Ya kemarin tuh paling rame tuh. Jadi ada lipan yang merambat di dinding. Terus kemudian tiba-tiba ada ketemu ular sudah lemes di bawah kasur. Ada kelabang, macam-macam ya. Sampai aneh-aneh pokoknya lah. Ada barang yang tiba-tiba jatuh, ada minuman yang tiba-tiba tumpah. Teman-teman nggak usah takut kalau misalkan ada kejadian aneh ketika nanti terapi Al-Quran. Insya Allah nanti, kalaupun misalkan ada gangguan, itu gangguannya sudah melemah. Ya, karena kekuatan ayat-ayat Allah. Kalau jendela rumah nggak pernah dibuka, menghasilkan energi negatif. Wah, ini KTYSM. Ya hanya sirkulasi, kita berpikirnya sirkulasi saja, sirkulasi udara yang kurang sehat. Itu pertama dari sisi ini ya, dari sisi ilmiahnya. Terus kemudian dari sisi supranaturalnya, dari sisi apa ya? Dari sisi yang lain, ini memang ini apalagi rumah yang kosong, kamar kosong yang tidak pernah ditempati, hati-hati ya, itu menjadi tempat tinggal setan di situ. Jadi silakan teman-teman, setiap kali masuk ke kamar kosong, ucapkan bismillah, terus kemudian sebelum tidur di kasur, kasurnya dibersihkan dulu, walaupun kondisinya bersih ya, tetap dikibas-kibas istilahnya ya. Dibersihkan dengan misalkan sapu lidi khusus, atau mungkin dengan apa tuh? Dengan sulak bisa ya. Direkomendasikan pakai sapu lidi khusus tuh. Kanaufal, masalah rumah tangga nggak selesai-selesai. Seakan Allah belum mempermudah jalannya. Nah, saya sudah sampaikan nih, segala macam masalah yang kita hadapi, ya termasuk teman-teman nih yang punya masalah apapun, masalah rumah tangga, masalah sakit, ujian kok selalu ada. Iya teman-teman, ujian itu selalu ada. Kalau teman-teman hidup harus siap dengan ujian. Kalau tidak siap dengan ujian, jangan hidup. Ya, memilih mati untuk mengakhiri ujian tambah masalah. Jadi banyak yang sampai tidak sanggup dengan ujian kehidupan, itu karena apa? Karena sandarannya itu lemah. Kita tidak bersandar kepada yang maha kuat, Al-Aziz, yang maha perkasa. Ya. Jadi kita harus bersandar kepada yang maha kuat, kepada Allah. Serius teman-teman. Ya, kita punya Allah. Bagaimana kita takut dengan kemiskinan sementara kita ada di dalam genggaman yang maha kaya? Kan aneh. Kita ada di dalam genggaman yang maha kaya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ngomong sih gampang. Gimana prakteknya? Iya teman-teman. Ngomong gampang. Tapi saya bukan yang sekedar ngomong ya. Saya berdasarkan pengalaman diri saya pribadi. Saya sudah pernah rugi miliaran. Allah tunjukkan jalan yang begitu dahsyat luar biasa. Dengan cara apa? Dengan banyak istighfar pertama. Dengan banyak istighfar. Yang penting mentertibkan sholat. Yuk, yang sholatnya belum tertib nih. Yang sholatnya belum tertib. Loh, tapi banyak orang di luar sana
nggak sholat, bahkan non-muslim ya, mereka kaya luar biasa, bahkan ada di jajaran 10 orang terkaya di dunia. Bagaimana itu? Nah, ini bedanya teman-teman ya. Yuk kita pahami sifat Allah ada dua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Salah satunya ya, salah duanya ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi begini, Allah itu sudah men-setting alam semesta ini dengan hukum sebab akibat. Ada yang namanya hukum kesuksesan. Tahu ya namanya hukum? Hukum itu sesuatu yang pasti terjadi. Beda dengan teori. Makanya ada teori, misalkan teori evolusi. Ini sesuatu yang masih bisa diperdebatkan tuh. Ada kemudian teori Big Bang, terjadinya alam semesta dari mulai ledakan besar. Nah, gravitasi itu bukan teori gravitasi, tetapi hukum gravitasi. Ya, selama ada gaya gravitasi maka benda dijatuhkan pasti dia akan jatuh. Ada percepatan gravitasi di situ. Nah, ini hukum karena sifatnya pasti. Nah, terkait dengan alam semesta, Allah ini sudah men-setting yang namanya hukum sebab akibat dan hukum kesuksesan. Siapa memberi, dia akan menerima. Orang berbuat baik, pasti kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. In asantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Orang baik, pasti kebaikan itu balik kepada dirinya. Orang jahat, pasti kejahatan itu balik kepada dirinya juga. Nah, termasuk ini berlaku, hukum ini berlaku bagi siapapun. Tidak harus muslim. Kebaikan itu tidak harus muslim. Ya, orang non-muslim pun ketika mereka berbuat baik, kebaikan itu akan balik kepada mereka berlipat-lipat kali. Ya, jadi kenapa banyak non-muslim yang nggak sholat, yang nggak percaya dengan Allah, bahkan mereka tidak percaya Tuhan ya? Mengapa sukses berat tuh? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini kasih sayangnya Allah untuk seluruh makhluknya tanpa pilih kasih. Ya, sifat Ar-Rahman ini sifat Allah, kasih sayangnya Allah untuk semua makhluk tanpa pilih kasih. Yang beriman Allah berikan rizki, yang tidak beriman Allah berikan rizki. Makanya wajar banyak non-muslim masuk ke jajaran peringkat orang terkaya, 10 orang terkaya di dunia. Nah, ini kasih sayang Allah. Karena mereka apa? Mereka itu sedekahnya gila-gilaan loh. Ya, sedekahnya gila-gilaan. Tidak lagi 2,5% kayak kita ya. Tidak 2,5%. Ada yang 90%, teman-teman. Ada 90%. Ya, mereka sudahlah miliaran, ya, triliunan bahkan, sedekahnya itu lebih gila lagi. Ya. Nah, kita itu tidak mendapatkan kasih sayang Allah dari sifatnya Ar-Rahman. Kita yang mendekat kepada Allah itu dapat kasih sayangnya Allah dari sifatnya Ar-Rahim. Nah, ini bedanya ya. Bedanya antara muslim dan non-muslim. Kalau non-muslim dapat kasih sayangnya Allah Ar-Rahman. Kalau kita yang muslim mendekat kepada Allah, berusaha sholat tepat waktu, sedekah karena Allah, terus kemudian baca Al-Quran, sholat duha, tahajud, dan seterusnya, itu kita mendapatkan kasih sayang Allah dari sifatnya Ar-Rahim. Kasih sayang Allah khusus, ini spesial loh teman-teman loh, khusus bagi hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah saja. Nah, sayangnya ya, kantong plastik disiapkan ya, Kak Nis. Kantong plastik disiapkan untuk nanti antisipasi kalau pas terapi Al-Quran mungkin ada rasa mual atau muntah, nanti dimuntahkan gitu. Tapi tidak usah khawatir, insya Allah nanti reaksinya ringan. Tepat 6.15 ingin minta terapi buat anak saya autis. Siap Kak Eko? Kembali ya. Ayo kita tegakkan sholat. Ini siapa yang sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya masih jarang-jarang, sholatnya masih asal-asalan, sholatnya masih nunda waktu, hati-hati. Fawailul lil musallin. Sungguh celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ini sholatnya orang yang celaka di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, ya, itu orang yang suka menunda sholat, orang yang suka mengakhirkan sholat, ya, terus kemudian sholatnya tidak khusyuk, mikirin dunia, sholat malah mikirin dunia, mikir masakan, mikir hutang, mikir jemuran, terus kemudian mikir ghibahan, ya, terus kemudian sholatnya ingin buru-buru selesai, kemudian, ya, sholatnya ini tidak memberikan dampak pada dirinya,
sholatnya itu ingin riya, ingin disebut sebagai orang yang solih-solihah, terus kemudian niatnya bukan karena Allah, maka hati-hati teman-teman. Ya, luruskan sholat dulu, tegakkan. Kalau kita bingung betapa rumit hidup kita, betapa ruwet masalah kita, bagaimana kita mau membereskannya? Bereskan dulu sholat kita. Ya, lagi-lagi tadi ya, kita akan mendapatkan kasih sayang Allah dari sifatnya Ar-Rahim. Ar-Rahim ini khusus, kasih sayang Allah khusus bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Begitu. Nah, maka teman-teman, ya, ayo dekati Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat 1000 dinar ya. Yang bertakwa pasti akan Allah tunjukkan makhraja. Makhraja itu adalah jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki itu plus ditambah rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki itu luas teman-teman. Bisa jadi komunitas yang saling menasihati itu rizki, sahabat yang terbaik itu rizki, yang mengingatkan kepada pentingnya beramal, mencegah dari yang mungkar, keluarga yang saling menyayangi, suami yang semakin lembut, anak-anak yang mudah dinasihati, terus kemudian hati yang gembira, hati yang tenang, itu rizki semua. Dihindarkan dari kecelakaan, ini rizki. Ya, masalah ekonomi yang selalu zong, ya tadi ya, ini ujian. Bisa jadi Allah masih kangen ya, kita sudah pernah sampaikan, kok doaku nggak pernah dikabulkan? Nah, saya sudah bahas di sini ya. Saya sudah bahas di sini nih. Sebab-sebab belum terkabulnya doa. Ya, sebab-sebab belum terkabulnya doa. Penyebab pertama, kurang serius dalam berdoa. Teman-teman yang ingin terapi mandiri, secara mandiri, bisa pelajari buku 7 metode terapi langit. Ya. Kurang serius dalam berdoa, terus kemudian tergesa-gesa dalam berdoa, kemudian berdoa tanpa adab yang benar, kemudian terlibat perkara haram. Ayo cek makanan kita nih. Jangan-jangan kita pernah makan yang haram atau yang syubhat. Yang syubhat itu nggak jelas halal haramnya. Bisa jadi suami bekerja di sebuah perusahaan yang di situ ada aktivitas suap-menyuap, riswah. Ada aktivitas yang diharamkan oleh Allah. Bekerja di sebuah lembaga keuangan yang keuangan itu ribawi. Maka hati-hati teman-teman. Ini penyebab kenapa doa kita belum dikabulkan. Karena ya terlibat perkara haram. Begitu. Atau barangkali ada banyak cerita nih ya, mengeluhkan suaminya judi online. Judi online nih. Ini ngeri sekali teman-teman. Kemudian berdoa di luar waktu mustajab. Ya, teman-teman, ayo kalau berdoa di waktu mustajab ya. Apa saja waktu mustajab? Ketika sahur. Ya. Ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian ketika berpuasa, khususnya ketika berbuka ya, ketika azan berkumandang antara azan dan iqamah, kemudian sedang sujud dalam sholat sebelum salat wajib ya, sebelum salam pada sholat wajib. Itu berdoa. Saya sudah share amalannya ya teman-teman. Yang bagi yang punya hutang, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Nah ini yang punya hutang nih. Sebelum salam, sholat wajib, ya setelah kita berdoa dari doa perlindungan fitnah dajjal, fitnah kubur, ya, kemudian siksa jahanam, itu sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ini jarang sekali yang mengamalkan. Padahal itu luar biasa. Berdoa kepada Allah berlindung dari perbuatan dosa dan beratnya membayar hutang tuh. Oke, sudah 6.18, yuk kita praktekkan. Saya lengkapi dulu ya. Saya lengkapi dulu waktu yang mustajab untuk berdoa, ketika sahur, sepertiga malam terakhir, ketika puasa, ketika berbuka puasa, ketika azan berkumandang, ketika azan dan iqamah antara ya, ketika sedang sujud dalam sholat, sebelum salat ya, sebelum salam salat wajib, kemudian hari Jumat khususnya antara asyar sampai maghrib, kemudian ketika turun hujan, kemudian hari Rabu antara zuhur sampai dengan waktu asyar, ketika hari Arafah, kemudian ketika safar atau dalam perjalanan, ketika perang berkecamuk, dan ketika minum air zam-zam. Nah, teman-teman yang ini ya, ingin memiliki buku ini, ya ingin memiliki buku ini, insya Allah nanti teman-teman kalau berminat nanti bisa mendapatkan bonus zam-zam, gitu ya.
Nanti ketika sebelum minum zam-zamnya, silakan teman-teman baca doa. Ya, khusus untuk hari ini yang CO buku 7 metode terapi langit nanti mendapatkan air zam-zam gitu. Oke teman-teman, mari kita nanti saya sematkan ya. Nanti saya sematkan keranjang di keranjang kuning ya. Dan teman-teman tulis nanti ya, pas CO nanti tulis zam-zam begitu. Insya Allah nanti kita kirimkan bersama bonusnya. Oke, kita langsung praktekkan. Yuk, siapkan air, teman-teman. Ada yang puasa hari ini? Ini hari apa? Hari Selasa ya. Mudah-mudahan tidak ada yang puasa nih. Kecuali yang Daud ya, mungkin ya. Oh ya, karena tidak ini ya. Kak Muslimah Jepara, ini kadang ada bonus, kadang tidak. Tergantung stoknya biasanya. Kita stoknya tidak selalu ada. Kalau ingin bonus, nanti bisa order produk lain yang murah-murah. Nanti kita berikan bonus. Ya, ada sabun ini murah nih cuma 40 ribuan. Nanti kita berikan bonus bagi yang sudah order sebelumnya. Begitu. Baik, yuk teman-teman kita praktekkan yuk. Kita praktekkan terapi Al-Qur'an. Mudah-mudahan melalui perantara pembacaan ayat Al-Qur'an, Allah berkenan nih menyembuhkan kita yang sedang sakit, yang sedang berkonflik. Mudah-mudahan Allah damaikan keluarga kita. Siap Kak Nina, segera ya, wudhu. Ditunggu nih, sudah ditunggu teman-teman loh. Nanti kalau kelamaan, saya yang dimarahin nih. Biasanya saya dimarahin kalau suka bertele-tele. Kelamaan, nggak rukyah-rukyah gitu. Cepetan dong gitu. Saya jadi nggak enak sama yang lain. Sudah wudhu semua ya? Oke, sudah buka jendela semua? Boleh Kak Afan ya? Yang sedang berhalangan boleh tetap ikut dan tetap berwudhu. Oke, sudah siap. Ya, ayo siapkan air. Bismillah. Teman-teman jangan bosan ya ikut terapi ya. Ada yang bosan nggak? Oh, terapinya gitu-gitu terus, membosankan gitu. Terapinya nggak ada variasi. Teman-teman, terapi itu kayak obat. Obat ada variasi nggak? Obat ya diminum itu terus ya. Ada yang kemudian, ada loh kemarin orang curhat, dia kena HIV dan seumur hidup harus minum obat itu terus. Nah, sama. Ya, Al-Quran ini, ya Al-Qurannya nanti ayatnya kita tambah. Kadang kita baca ayat ini, kadang kita ganti ayatnya yang itu. Jadi kita variasi di ayat. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Karena mendengarkan Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Baik, kita mulai. Yuk, kita langsung ya. Kita ucapkan bareng-bareng nih. Tirukan ucapan saya. Kita akan membacakan yang namanya ikrar. Ikrar pemutus perjanjian dengan sihir. Agar sihir dan jinnya bisa keluar, Kak Ardini. Jadi buka jendela itu agar kalau ada jin atau gangguan sihir yang ada di dalam rumah, mereka bisa keluar. Karena kalau tertutup, mereka itu nggak bisa tembus pintu. Jin itu punya keterbatasan, ya, punya keterbatasan. Jangan dikira jin itu bisa tembus tembok, tembus pintu. Ya, saya merasakan enteng setiap terapi, alhamdulillah. Yuk, ucapan bareng-bareng. Ikuti ucapan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini ya Allah, izinkan saya mengikrarkan, saya mewakili diri saya pribadi dan keluarga saya atau keluarga besar saya. Jika selama ini leluhur kami pernah berbuat syirik, meletakkan sesaji, menyimpan jimat, atau bekerja sama dengan jin, atau meminta tolong kepada dukun. Ya Allah, saya mengikrarkan diri, saya berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Jika ada gangguan
jin, baik itu jin khodam ataupun jin nasab yang masuk ke dalam aliran darah saya atau bersembunyi di organ tubuh saya. Keluarkan ya Allah dengan melalui perantara ayat-ayat-Mu. Jika gangguan jin tersebut ada di dalam rumah saya, bersembunyi di lantai, di dinding, di atap, di plafon, di lubang-lubang, dan di sudut ruangan yang kami tidak ketahui, ya Allah, keluarkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Jika mereka tetap bertahan di dalam tubuh saya, jadikan setiap makanan dan minuman yang saya konsumsi sebagai racun yang panas bagi mereka, musuh-Mu, ya Allah. Sebagai racun yang membakar, sebagai racun yang menghancurkan segala jenis jin musuh-Mu itu, ya Allah. Jika mereka tetap bertahan di rumah ini, jadikan setiap ibadahku, sholatku, zikirku, bacaan Qur'anku, dan segala ibadah hanya ikhlas karenamu ya Allah, sebagai amalan yang menyiksa mereka, jin musuh-Mu ya Allah. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu ada di dalam badanku, jika kamu ada di rumah ini, silahkan kamu keluar. Demi Allah, saya tidak ridho kamu ada di sini. Demi Allah, saya tidak butuh pertolonganmu. Demi Allah, saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Wahai jin terkutuk, musuh Allah, saya tidak butuh kamu sebagai sahabatku. Silahkan kamu keluar. Keluar, wahai musuh Allah. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air, ya. Kemudian tiupkan ke depan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke depan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air dan tiupkan ke sebelah kanan kita. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke sebelah kiri kita.
Kemudian kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian hadap ke belakang ya, tiupkan ke belakang kita. Yuk, usapkan ke wajah teman-teman, usapkan ke wajah. Sambil baca bismillah, bismillah, bismillah ke wajah, ke ubun-ubun ya. Terus kemudian ke belakang. Bismillah, 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 bismillah ke sini, pundak. Kemudian ke tangan, kemudian ke dada dan perut, turun ke perut, terus kemudian ke kaki. Terus kemudian kaki ya, sampai telapak kaki ya, diusap. Yuk ulangi lagi, kita baca An-Nas dan Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan. Tiupkan ke air, tiupkan ke bawah. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian langsung letakkan di dada dan perut. Yuk diputar yuk. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke dada dan perut kita. Boleh berkali-kali. Yuk tarik ke atas. Tarik ke atas, bismillah, ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Sampai di tenggorokan ya, cabut ya, seperti gerakan mencabut, kemudian ucapkan keluar wahai musuh Allah. Kemudian bismillahi Allahu Akbar, batuk-batukan. Keluar wahai musuh Allah, bismillahi Allahu Akbar. Buang. Baik teman-teman, silakan tepuk-tepuk di seluruh badan ya, bagian tubuh dari pundak ya, ditepuk-tepuk sambil ucapkan bismillah Allahu Akbar. Ya, ditekan-tekan saja di bagian-bagian tubuh sambil ucapkan bismillah Allahu Akbar. Ya, silakan secara acak boleh pindah-pindah. Tujuannya adalah untuk menemukan ya titik persembunyian jin kalau memang ada di dalam badan kita. Itu biasanya langsung muntah kalau pas kena titiknya. Ya, langsung sendawa. Misalkan di ulu hati nih, bismillah, bismillah, bismillah. Pelan saja. Bismillah, bismillah, keluar musuh Allah. Itu sambil tiup ya. Kemudian bawah ketiak. Biasanya ini bismillah, 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 keluar musuh Allah, tiupkan. Terus kemudian di lengan, silakan dipijit-pijit ya. Kemudian di kaki, di paha ya. Kemudian di lutut, yang lututnya sakit silakan pegang pelan-pelan. Kemudian di telapak kaki silakan dipencet-pencet saja, ditekan-tekan, keluar musuh Allah, tiupkan. Ya, itu biasanya yang ada gangguan biasanya langsung sendawa, batuk-batuk, mual sampai muntah ya. Jangan khawatir kalau terjadi sesuatu yang reaksi ya, yang teman-teman belum pernah merasakan. Kalau yang belum merasakan apapun, ada dua kemungkinan. Bisa jadi tidak ada gangguan atau butuh terapi secara rutin. Silakan jempol tangan ya, mulai ditekan-tekan. Bismillah Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Saya izin minum dulu, bismillah. Teman-teman, jangan diminum dulu airnya.
Jangan diminum dulu. Iya, setiap terapi ada reaksi ya, suka merinding dan seterusnya, itu bagian dari kemungkinan adanya gangguan. Silakan sambil ditekan-tekan, sambil dicari titik-titiknya, sambil istilahnya mijet diri sendiri aja. Mijet tapi bukan hanya sekedar niat mijet, tapi niatkan untuk mencari titik persembunyian jin, biasanya masuk ke dalam aliran darah. Ya, yang asam lambung, silakan tepuk-tepuk perutnya. Yang ada gangguan pada perut, silakan tepuk-tepuk. Yang sakit di bagian tertentu, dipegang di situ. Yuk, tepuk-tepuk. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Ya, saya bantu ya, teman-teman, sambil tepuk-tepuk di bagian badan yang sakit. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, dengarkan kata-kata saya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, dengarkan peringatan saya. Silakan kalian keluar. Bukan tempatmu ada di dalam tubuh saudaraku. Bukan tempatmu ada di dalam tubuh saudaraku. Silakan kalian keluar. Ukhruj ya Allah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil'a'natillah. Al'anuka bil'a'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Keluar kalian. Sesungguhnya kalian terkutuk. Wahai musuh Allah, takutlah dengan azab Allah. Wahai musuh Allah, takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian, yang akan membakar kalian, yang akan menghanguskan kalian, yang akan membakar kalian hingga hangus. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang saya baca, ya Allah, sebagai ayat yang sangat panas dan menghancurkan mereka musuh-Mu, ya Allah. Jenis jin khodam, jin nasab, menghancurkan susuk yang ada di dalam tubuh saudaraku yang sedang menonton tayangan ini. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pusing pegang kepalanya, pegang tengkuknya, ya. Pegang tengkuknya. Yang sesak nafas pegang dadanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman, lihat telapak tangan saya sambil terus ditekan-tekan. Kalau ada rasa mual, muntah, dibatuk-batukan. Yuk, dadanya ditepuk-tepuk, batuk-batukan. Perut panas, pegang perutnya. Pegang perutnya dengan tangan kanan. Yang sakit bagian tubuhnya silakan dipegang dengan tangan kanan, kemudian dibatuk-batukan. Batuk-batukannya ringan saja. Seperti itu ya. Kaki kebas, yuk, kakinya ditepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Perhatikan telunjuk saya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم
ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kalian yang bersembunyi di aliran darah tubuh saudaraku yang sedang menonton tayangan ini, silakan kalian keluar. Ukhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah. Kalian yang bersembunyi di organ tubuh saudaraku, silakan keluar. Kalian tidak bisa menghindar dari ayat-ayat Allah. Kalian akan hancur dengan ayat-ayat Allah yang akan membakar kalian. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Ya Allah, jika ada sihir di dalam tubuh saudaraku, ya Allah, kembalikanlah sihir itu kepada tukang sihirnya, ya Allah. Kembalikanlah sihir itu kepada dukun-dukun sihir. A'udzubika kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin namah. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasy-syahadah Ar-Rahmanur Rahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. A'udzubika kalimatillahi tammati min kulli syaitanir hammatin wa min kulli ainin lamah. Allahu nurus samawati wal ard wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ditepuk-tepuk ya teman-teman ya, dadanya keluar wahai Masya Allah. Silakan pegang bagian yang sakit yang baru saja bergabung. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan teman-teman boleh diminum ya airnya. Boleh diminum airnya. Boleh Kak, sedang halangan boleh tetap ikut ya. Tidak menghalangi terapi. Sedang halangan tidak menghalangi terapi. Boleh ikut. Bagi yang baru saja bergabung, kita nanti malam kembali mempraktekkan ya 1945 WIB teman-teman. Catat jadwalnya 1945 WIB kita kembali terapi Al-Quran. Silakan diminum, terus kemudian untuk cuci muka, membasuh muka, kemudian untuk mandi ya, yang belum mandi pagi ini, ayo siapa belum mandi, sudah mau jam 7 belum mandi, silakan nanti dicampurkan bak mandi. Pagi jam 5.45 Kak Bibit. Pagi jam 5.45. Siap Kak Nur, ya mudah-mudahan barokah. Air diminum sampai habis, dibagi 3. Sepertiga untuk minum, sepertiga untuk mandi, sepertiga diperatkan ke sekitar rumah. Seperti itu ya. Alhamdulillah sudah mandi sebelum subuh ya. Ini kebiasaan yang bagus sekali, mandi sebelum subuh. Kak Sugiyarti bisa jadi gangguannya ringan, yang hanya sendawa, batuk-batuk. Ya, ini bisa jadi gangguannya ringan. Tadi lutut goyang-goyang. Nah, Kak atlet brand, nanti malam bisa ikut lagi kalau ada keluhan. Ya, yang ada keluhan, masih ada yang muntah-muntah di sini. Air diteteskan di mata, langsung sakit, tapi langsung enakan. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ya, boleh diusap ke daerah-daerah yang sakit ya. Siap. Kakek. Siap kakek. Boleh ikut terus ya. 1 botol boleh silakan. 1 botol ya. Ya, hanya sendawa. Coba teman-teman ikut rutin ya. Yang hanya sendawa ikut rutin. Ikut rutin beberapa kali. Biasanya nanti ke hari keberapa gitu ada ini. Sudah mulai reaksi. Jadi ada jin yang bandel teman-teman ya. Ada jin yang bandel karena mereka tahu kapan ini ruqyahnya mau selesai. Jadi mereka mau bertahan tuh di dalam badan. Dikuat-kuatin. Ya. Muntah-muntah ya. Nah, biasanya reaksi ini itu biasanya ada masalah hidup. Ya, ada masalah hati, merasa dizolimi, sering sedih, ya kan? Yang muntah-muntah biasanya sering sedih nih. Sering sedih, sering mungkin dikasari suami atau dikhianati suami atau ada masalah rumah tangga atau bisa jadi sering sakit-sakitan. Ya kan? Iya kan? Yo. Yang punya ya kan sering sedih kan? Ada masalah keluarga kan? Ya, ada masalah keluarga. Yuk, hatinya diikhlaskan, hatinya disabar-sabarin. Minta tolong
kepada Allah, ya, minta tolong kepada Allah untuk berikan kesabaran. Minta tolong kepada Allah untuk berikan kesabaran. Kalau sudah selesai ruqyahnya, sekali Kak biasanya. Pagi sekali, jam 5.45, kemudian malam nanti ya, malam teman-teman, jam 19.45. Yuk, yang sedih, minta tolong kepada Allah, ya, minta tolong kepada Allah untuk diberikan kesabaran yang luas. Teman-teman berhak bahagia loh. Oh iya, yang punya teman dukun dijauhi saja. Kalau perlu diblokir, ya. Ya, yang banyak masalah nih. Yang banyak masalah teman-teman berhak bahagia. Ya, sering ucapkan pada diri sendiri nih. Sering ucapkan ini nih. Saya sabar, saya bahagia. Saya sabar, saya bahagia. Yang berhalangan tetap membaca Al-Quran. Boleh. Berhalangan itu boleh baca Quran, teman-teman. Ya, ucapkan saya sabar, saya bahagia. Saya ikhlaskan. Kalau teman-teman punya dendam, yuk ikhlaskan. Ya, pegang dadanya, tarik nafas. Yuk, tarik nafas yang masih sesak dadanya. Tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Yuk, lagi yuk. Tarik nafas panjang. Terus kemudian hembuskan, ucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Nah kan, apalagi dendam sama suami. Nggak boleh loh, walaupun suami jahat, ya. Kalau nggak kuat, nggak apa-apa teman-teman. Minta pisah nggak apa-apa. Yang penting 4 ini ya. 4 syarat kemaksiatan berkumpul di dalam suami, boleh minta pisah. Suami tidak sholat, suami tidak kasih nafkah lahir batin, suami berzina atau berselingkuh, suami kasar atau KDRT. Nah, kalau semua itu berkumpul kemaksiatan dalam satu sosok suami, lebih baik pisah. Begitu. Nah, baik teman-teman, saya izin menginformasikan ya, sebagai bentuk program kewirausahaan pondok yang kami kelola, ya, Pondok Pesantren Terapi Langit. Bagi teman-teman yang sulit bahagia, bagi teman-teman yang berat menjalani hidup, ya, silakan teman-teman. Yang belum dijawab, silakan japri ya, teman-teman. Yang belum dijawab silakan DM, insya Allah nanti pasti saya jawab. Silakan teman-teman bisa DM ke sini. Ya. Untuk yang mau masuk grup terapinya bisa japri ke sini atau isi form. Yang baru saja bergabung, kami punya grup terapi ya, teman-teman. Teman-teman akan kami bimbing terapi sebulan gratis. Teman-teman akan kami bimbing terapi selama sebulan gratis. Gratis, tinggal isi formnya. Lewat online nggak? Terapinya lewat online. Ya, terapinya lewat online, silakan diisi formnya, isi nama dan nomor handphone. Gitu. Dan saya izin menginformasikan ya teman-teman, ini sebagai bentuk program kewirausahaannya santri dan insya Allah nanti sebagian keuntungan akan kita alokasikan untuk operasional pondok ya. Untuk biaya santri, makan santri, kemudian pembangunan, beli kitab, membayar ustadznya, menggaji ustadznya yang ngajar. Nah, ini ada ramuan ruqyah, ramuan terapi langit, khususnya teman-teman yang ini ya, punya keluhan asam lambung, ini insya Allah bisa dibantu dengan ini. Atau yang merasa badannya aneh tuh, sudah sakit-sakitan bertahun-tahun, dicek dokter, nggak ada keluhan, maka teman-teman saya rekomendasikan pakai ini. Ya, harga normalnya, ini yang kecil, harga normalnya 250, khusus hari ini 167, gitu. Nah, teman-teman, kalau yang mau selesai masalah hatinya, yang ingin bahagia, ya, ini saya sudah siapkan terapi, boleh ya, di luar negeri boleh ikut terapi. Siap ya, dari manapun boleh. Tinggal ditunggu Kak Yet ya, tinggal ditunggu masuk ke dalam grupnya, nanti ada admin yang menghubungi. Bagi teman-teman yang ingin terapi mandiri, ini ada 7 metode terapi langit sudah saya kemas dalam bentuk buku. Ini sebagai bentuk ini ya, program kewirausahaan santri. Teman-teman, ini bukunya berisi terapi bukan motivasi. Ya, ini terapi ada 7 metode dan bukunya full color ya teman-teman. Full color bisa dipelajari lengkap. Insya Allah setelah teman-teman praktekkan ini nanti bahagia dan banyak mendapatkan keajaiban. Percaya deh, ini berdasarkan pengalaman saya menyelesaikan masalah saya pribadi. Saya lakukan amalan-amalan dan berdasarkan pengalaman saya membimbing ribuan orang. Ya, ribuan orang dari 20 tahun yang lalu saya bimbing. Alhamdulillah banyak yang selesai masalah hidupnya. Banyak yang harmonis keluarganya, nggak jadi cerai, suaminya tambah sayang.
kemudian rezeki bertubi-tubi datang. Sebentar lagi saya sematkan ya di keranjang kuning. Terus kemudian sembuh sakit kronisnya. Harga normalnya 250 teman-teman. Tapi mumpung masih promo, ya cukup 167.000 dapat 4. Apa saja paketnya? Harganya 250, promo jadi 167 dapat 4. 4 dalam satu paket. Ada buku panduan, bukan hanya sekedar dibaca, tapi dipraktekkan. Prakteknya di mana? Prakteknya di sini. Ada buku jurnal, ya. Ada sesuatu yang harus ditulis, ada instruksinya, ada ibadah yang harus kita kerjakan, ada doa yang harus kita ucapkan, gitu. Terus kemudian dapat ayat buku saku ayat ruqyah. Tadi ayat-ayat yang saya baca ada di sini. Teman-teman bisa masukkan ke saku, bisa dibawa kemanapun, tapi jangan masuk kamar mandi ya. Terus kemudian ada buku zikir pagi sore sebagai benteng nih. Sebagai benteng. Untuk bukunya normalnya 250 Kak Risti, tapi untuk masa promo hari ini 167 ya. Saya izinkan sematkan. Nanti yang hari ini insya Allah nanti saya sertakan Zam-Zam ya. Ketika teman-teman nanti dapat Zam-Zam, sebelum diminum berdoa dulu nih, berdoa dulu. Sampaikan hajat teman-teman, ingin apa? Keluarganya harmonis, ingin hutangnya lunas, ingin anaknya sembuh, ingin sakit kronisnya sembuh, nanti doa sebelum minum, lalu Zam-Zamnya diminum. Gitu ya. Saya sematkan ke keranjang kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian keuntungan kita infakkan ya untuk para santri. Silakan teman-teman semuanya. Ini sabun tinggal 3 ya teman-teman. Ini sabun untuk keluhan kulit tinggal 3. Silakan cepet-cepetan. Yang butuh madu anak ada madu Child Dream ya, madu Child Dream khusus anak. Baik teman-teman, hanya 3 menit saja ya, karena saya harus nganter anak ke pondok. Ya, saya harus nganter anak ke pondok. Oke, sebentar. Nanti malam jangan lupa 19.45 ya. Nanti malam 19.45 kita kembali on. Ya, terapinya sudah selesai, Kak. Terapinya sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman ya yang masih setia menyimak terapinya. Saya mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum saya balas. Sudah Kak Mia sudah saya sematkan, coba dicek ya. Coba dicek silakan. Saya sematkan yang buku. Ya, buku sudah saya sematkan. Kak Mimi, ya gabung lagi nanti malam ya. Gabung lagi nanti malam 19.45. Untuk bukunya sudah saya sematkan Kak. Silakan bisa di CO di keranjang kuning, hanya 1 menit. Hanya 1 menit. Hanya 1 menit. Doa yang dibaca jika ingin melupakan masalah. Nah, tergantung masalahnya. Yuk Kak Yat bisa DM ya. Bisa DM, nanti kita sharing-sharing. Oh, pesanan buku belum sampai. Kak Huda coba DM. Kira-kira pesannya kapan dan lewat siapa? Nanti kita bantu ya. Cek di ekspedisinya. Kita bantu cek di ekspedisinya. Teman-teman yang sudah CO buku, terima kasih banyak. Nanti kita masukkan ke dalam grup eksklusif. Tinggal nunggu. Siap Kak Muslimah ya. Terapi kurma. Boleh terapi kurma ya. Bisa dimakan setiap hari rutin. Ya, itu hadisnya bisa ini ya, menyatakan bisa menghindarkan dari sihir. Gitu ya. Rutin minum, makan kurma ajwa. Itu. Makan 7 butir ya. Madu anak untuk berbagai macam keluhan anak. Speech delay. Terus kemudian untuk meningkatkan kecerdasan anak. Itu insya Allah efektif tuh. Karena bahan-bahannya itu ada pegagan, ada daun kelor, ya, ada murbei. Itu bagus sekali. Oke teman-teman, sementara gitu dulu ya. Terima kasih ya Kak Tuti, pesanan parfumnya belum sampai. Iya, mudah-mudahan nanti segera sampai. Ditunggu. Saya izin pamit dulu teman-teman. Iya, sabunnya habis, hanya sisa 3 ini kebetulan. Nanti kita akan produksi yang lain yang lebih bagus. Saya sudah siapkan yang lain yang lebih bagus, ya. Saya izin pamit. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu nanti malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum dijawab pertanyaannya, mohon maaf sekali, silakan DM ya.
Insya Allah saya jawab semuanya nih yang DM. Yang DM saya jawab semuanya. Sehat, sukses, berkah untuk teman-teman semuanya, dilunasi hutangnya, keluarga bahagia, kemudian lancar rizki. Hari ini mendapatkan keajaiban. Amin ya rabbal alamin.